Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ada 10 orang yang hadir, alhamdulillah. Kita lanjutkan sebelum ke pembelajaran. Kita karena masih dalam pandemi COVID-19, oleh karena itu Bapak tidak bosannya mengingatkan kepada kalian tentang protokol kesehatan. Kapan dipakai maskernya? Ya. Apa saja? Ada yang masih ingat protokol kesehatan? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Terus, mencuci tangan menggunakan sabun. Ya, apalagi? Apa? Menjauhi atau menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, apa? Membatasi mobilitas. Ya, maksudnya kalau tidak ada keperluan yang penting, lebih baik kalian diam di rumah. Apalagi sampai bepergian keluar kota. Tidak boleh ya. Jadi, ada yang memakai masker, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak, ya, terus menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Ya, tolong diperhatikan dan dilaksanakan tentang protokol kesehatan. Selanjutnya, sebelum belajar, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan setelah berdoa ilmu kita menjadi bertambah. Ya. Kita lanjutkan sebelum masuk ke pembelajaran. Setelah kita berdoa sebagai bentuk rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya, lagunya Bagimu Negeri. Silakan kalian ikuti ya. Boleh sambil baca kalau tidak apa. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Kurang keras suaranya. Padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Ya, itu lagu nasional Bagimu Negeri yang diciptakan oleh siapa? Kus Bini. Ya. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar tentang peristiwa yang terkait dengan mempertahankan kemerdekaan. Ada yang masih ingat apa saja? Pertempuran? Apa? Barawa. Ya, betul. Terus ada lagi? Iya, pertempuran atau peristiwa Bandung Lautan Api. Ada lagi? 5 hari di Semarang. Ya, pertempuran 5 hari di Semarang. Ada lagi? Iya, pertempuran 10 November, tepatnya 10 November 1945. Ya, ada lagi? Pertempuran apa? Satu lagi? Medan Area. Ya, bagus. Kalian masih ingat tentang
bagaimana peristiwa yang terkait dengan mempertahankan kemerdekaan. Ya, tadi sudah disebutkan pertempuran 10 November. Kemudian Ambarawa, ya. Terus 5 hari di Semarang, Medan Area, dan Bandung Lautan Api. Kemarin juga kalian belajar tentang kalimat efektif. Ada yang masih ingat apa itu kalimat efektif? Hah? Apa? Kalimat ya? Iya, yang mudah dimengerti. Ya, secara sederhananya itu. Atau kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Ya, atau kalimat yang mudah dimengerti. Itu materi yang telah dibahas. Untuk selanjutnya, tujuan yang akan kita pelajari hari ini, ya, mudah-mudahan setelah belajar hari ini kalian mampu menganalisis ciri kata baku dengan benar, ya. Kemudian mampu mengembangkan informasi penting pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku. Selanjutnya kalian diharapkan mampu mengaitkan makna kemerdekaan dengan upaya mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kalian mampu membuat laporan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Selanjutnya pokok bahasannya yang pertama yaitu tentang kata baku. Ya, yang kedua tentang makna kemerdekaan. Ya. Kita lanjutkan. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita bermain dulu. Ya. Permainannya kita akan mencoba tebak-tebakan. Tebak-tebakannya kalian harus bisa menebak nama buah. Tahu buah? Ya. Siap? Udah siap belum? Ya, kita coba tebak-tebakan yang pertama. Ya. Perhatikan, ada waktu 10 detik di setiap tebakannya. Teka-teki pertama. Perhatikan. Kalau aku kasih clue gambar dan huruf kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Ada yang tahu? Kira-kira ini buah apa ya guys? Jawab Apa? cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Apa? Jambu, kita buktikan. Benar jawabannya jambu, kita buktikan ya. Ada jam, ada buku, kunya dicoret. Ayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, bener banget. Jawabannya adalah Iya, buah betul jambu ya. Jawabannya jambu. Teka-teki Yang kedua, perhatikan. Ayo, kalau aku kasih clue kayak Huruf gini, N ditambah kamu dengan bisa angka-angka jawab. berarti apa? Jawab cepat selama 10 detik ya. Ada yang tahu? Apa? Nangka, kita buktikan. Benar tidak nangka? Gimana nih guys, kamu tahu jawabannya nggak? Jadi jawabannya adalah buah nangka. Iya, ya. betul ya, Teka-teki nangka. ketiga. Yang ketiga, perhatikan. Kalau buah yang satu ini biasa Ada dijual bel. sama tukang buah keliling nih. Tapi B-nya apa? Melon. Kita buktikan. Kalau kamu tahu, kamu pasti bisa jawab deh. Aku mulai waktunya dari sekarang ya. Ya, kita Jadi buktikan. jawabannya adalah buah melon. Iya, melon ya. Teka-teki keempat. Keempat. Ayo, Kalau gambarnya aku kasih yang Ayo, kayak coba apa? gini, kira-kira Hah? apa jawabannya ya? mangga. Betul tidak mangga? Kita buktikan. 10 detik dari sekarang. Ada tangga tapi T-nya diganti sama huruf M. Kalau kamu jawab buah Iya, mangga, kamu betul ya, bener mangga. banget nih. Selanjutnya, Teka-teki yang kelima. Teka-teki selanjutnya gambarnya Apa kira-kira? kayak gini nih. Buah ini memiliki bau yang sangat menyengat ya. Kira-kira Apa nih? ya guys? Apa? Coba jawab dan aku hitung mundur Ada dari yang tahu? sekarang ya. Ini gambar apa? Hah? Apa? Iya. Kita buktikan. Benar tidak durian? Ini gambar apa? Duri ditambah an. Kata si Repan durian katanya. Kita buktikan. Yes, betul banget. Iya, Jawabannya betul ya adalah durian. durian. Yang lain juga siap-siap. Selanjutnya yang keenam.
di teka-teki yang keenam ini Apa coba? lebih fokus ya guys. Nah, kira-kira kalau Gambar apa ini? yang gini menurut kamu Hah? ini buah apa ya? Nah, gaknya dicoret, berarti tinggal 10 detik. nah, nanas. Kita buktikan, betul tidak nanas? Yaps, betul banget tuh jawabannya. Iya, buah betul nanas. ya, buah nanas. Teka-teki Yang ketujuh. Sampai 10 saja ya. Kalau aku kasih clue kayak gini, Coba apa? kamu pasti bisa jawab nih. Aku beri waktu Apa? dari sekarang ya. Apa? Manggis. Atau apa? 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 Manggis. Betul tidak manggis? Ini gambar apa? Hah? Tang, tapi T-nya diganti sama M, berarti jadi mang. Ya. Ini apa? Bis. B-nya diganti sama G, jadi gis. Mang tambah gis, manggis. Nah, jawabannya Iya, jawabannya buah manggis. Betul. Ke-8. Kedelapan. Perhatikan. Nah, sekarang kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, Apa? Ada yang bisa jawab? Kamu pikirkan, jawab cepat selama 10 detik. Apa? Pisang. Kita buktikan, betul tidak pisang? Gimana? Kamu jawabnya apa nih? Jawabannya adalah buah pisang. Iya. Teka-teki Pisang ya. ke-9. 9. Kita sampai 10 saja. Kalau ada huruf dan gambar ini, kamu tahu nggak Ada yang ya? bisa jawab? Coba Gampang. fokus dan aku mulai dari sekarang Hah? ya. Ditukar. P sama L-nya dibalik, ditukar. Hah? Kelapa. Iya. Kita buktikan. Jawabannya Iya, adalah buah kelapa ya. Kepala P sama L-nya dibalik jadi kelapa. Terakhir, Yo, di teka-teki yang paling susah ini kayaknya apa? Pir. Kita buktikan. Betul tidak buah pir? jadi ini adalah Iya. buah pirga. Terakhir buah Teka-teki pir. ke Udah ya. Sampai 10 saja. Kita lanjutkan. Silakan kalian perhatikan gambar tersebut. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menanggapi? Kira-kira gambar tersebut tentang apa? Hah? Anak yang sekolah dan tidak sekolah. Anak yang sekolahnya ada berapa orang? 2. Anak yang tidak sekolahnya ada berapa orang? 5. Anak yang tidak sekolahnya sedang apa? Oh, mengungut sampah. Apa? Bawa karung, lagi ngapain? Biasanya kalau ada gambar ini sedang apa? Mulung kalau kata kitanya. Tapi atau bisa nyut mencari barang bekas biasanya ya. Nah, ada pertanyaan di sini. Apakah mereka sudah mendapatkan makna kemerdekaan? Maksud mereka tuh ya ke yang 5 anak yang bawa karung. Kira-kira sudah mendapatkan makna kemerdekaan tidak? Hah? Sudah tidak? Sudah atau belum? Hah? Belum. Apa alasannya? Apa? Keadilan. Keadilannya dari apa? Hah? Oke, yang lain. Sudah mendapatkan makna kemerdekaan belum? Yang 5 anak tersebut? Belum. Ada pertanyaan lagi. Apa yang akan terjadi jika mereka tidak bersekolah? Kenapa? Tidak mendapatkan pekerjaan. Ada yang lain? Hah? Selain dari Ihsan tidak mendapatkan pekerjaan, ada yang lain? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak bersekolah seperti kalian? Ya? Ada yang lain? Kalau tidak ada, untuk menjawab 2 pertanyaan atau 2 permasalahan ini, kita lanjut ke pembelajaran. Ya, nanti di akhir kalian pasti akan tahu setelah kita belajar ini. Nah, selanjutnya nanti Bapak akan membentuk kelompok. Karena di sini yang hadir ada berapa orang? 10 orang. Kita bentuk kelompoknya 3 kelompok saja ya. Berarti 3-3, yang 1 ada yang
4 berarti ya. Kelompoknya ada yang ini. Nanti kelompoknya ini kelompok 1. Siapa? Siva. Siapa? Oh ya, 2 ya. Siva Dinia, Fauziah sama Ayu. Ya. Kemudian kelompok 2 ada Ihsan, Salman. Ya. Salman yang mana? Salman, terus si Rizky lupa. Rizky, Repan. Kelompok 2. Kelompok 3-nya Fargas, ya. Terus Selfie sama Zakia, lupa Pak. Nanti gabung ke sini Zakia ya. Nanti kelompok 3 di sini. Ya, itu kelompoknya. 1, 2, 3. Nanti. Jangan sekarang. Itu baru pembentukan kelompok. Sebelum ke kelompok, kalian perhatikan terlebih dahulu. Ini ada contoh kata tidak baku dan kata baku. Ya, di sini ada, kalau dipasangkan ada 10 pasang. Ada 10 pasang kata tidak baku dan kata baku. Nah, nanti kalian tentukan mana yang termasuk kata tidak bakunya, mana yang termasuk kata bakunya. Ya, mengerti? Mengerti? Boleh tuliskan di depan. Ini pas nih 10 orang. Jadi 1 orang 1 pasang, tuliskan di depan. Silakan pilih, katanya mau apa terserah. Siapa dulu? Nomor 1. Yang mau maju ke depan menuliskan mana yang termasuk kata tidak bakunya, tulis di sini kata tidak baku. Nanti kata bakunya apa? Silakan yang mau pertama mencoba. Katanya boleh bebas milih. Repan juga dulu, gak apa-apa Repan dulu. Ayo. Kira-kira yang sepasang, misalkan ini azan, pasangannya dengan apa? Azan lagi, hanya beda apa? Hurufnya, penulisannya beda. Nah, kira-kira yang termasuk ke kata tidak bakunya yang mana, yang bakunya mana? Silakan. Yang mau mencoba. Si Pak, boleh. Bebas, terserah. Ya, kata bakunya berarti B-nya huruf kecil. Ganti huruf kecil. D. Huruf kecil D gimana? Bisa. Ya. Udah. Yang kedua siapa? Ayo jangan tunjuk orang lain. Zakia boleh, sok, maju. Semua nanti kebagian, karena di sini ada 10 pasang. Jadi 1 orang 1 pasang. Boleh, sok. Terserah mau apa. Mendingan yang duluan, nanti bisa milih. Kalau yang terakhir sisa, ya. Silakan. Mana yang termasuk kata tidak bakunya, mana yang bakunya. Yang bakunya. Ya, lanjut ke yang ketiga siapa? Selfie. Silakan. Ayo mendingan duluan, nanti kan bisa milih. Kalau terakhir mah nanti sisa. Oke. Iya. Lanjut, yang keempat siapa? Ayo Salman, maju. Fargas. Ayo, si Repan, ayo Repan, sok. Mau yang mana? Jangan disentuh. Yang mana? Goa. Sok. Tulis. Ya, yang kata bakunya mana? Ya, sok tulis. Iya. Lanjut. Ayo siapa?
Ya, terus. Ya, lanjut yang ke-5. Siapa? Hisan. Selain yang 4. Iya apa? 1, 2, 3, 4. Oh, yang ke berapa sih ini teh? Oh, udah 5 ya? 6 berarti yang ke-6. Selain yang sudah 5 itu, berarti apa lagi? Silakan. Di 6 San, di 6 San. Nah. 7. Siapa? Yang belum maju, silakan. Harus maju. Ayo, tinggal Rizky, Farga, Salman, sama siapa? Sipa, Dinia. Yang bakunya apa? Ya, lanjut. Yang belum? Antara Rizky, silakan. Siap-siap Salman dan Fargas, berarti yang belum. Ya, lanjut. Mau Salman dulu, mau Fargas dulu? Salman dulu. Nah, atau Fargas dulu? Salman. Ya udah, silakan. Salman. Berarti tinggal apa yang belum? Yang belum apa? Tinggal antri ya sama apotek udah. Apa? Zuhur sama zuhur. Tinggal antri sama zuhur yang belum. Pakai H ya, pakai H, zuhur H. Terakhir, silakan berarti Fargas. Berarti yang belum apa tadi teh? Antri. Ya. Tinggal antri. Yang mana yang tidak baku, mana yang baku? Itu lihat antri yang satunya mana? Ada nggak? Penulisannya. Nih. Antri pakai I, yang ini pakai E, antre. Ini nggak ada E-nya, Fargas. Antri. Ya, antre. Udah. Kita buktikan. Kira-kira sudah benar tidak? Ya. Yang pertama. Kata tidak baku yang pertama kita lihat. Azan. Mana azan? Berarti kata bakunya yang pakai huruf Z. Ya, betul tidak? Betul. Hah? Kebalik. Harusnya dibalik. Yang ini yang baku. Ya. Yang kedua. Antri itu tadi Fargas. Betul tidak? Ya. Jadi yang bakunya antre. Berarti ini betul. Fargas ya. Antri sama antre. Kata tidak bakunya antri, yang bakunya antre penulisannya. Dibacanya antri. Ya, tapi penulisannya antri. Terus yang ketiga, nah, apotik. Apotik mana apotik? Nah, ini betul tidak? Kebalik. Ya, terbalik ya. Nih. Harusnya ini kata yang baku.
Kita lanjutkan. Cedera. Tidak baku cedera. Yang bakunya cedera. Ya, tulisnya. Ini terbalik berarti Ustaz. Ya. Ini terbalik. Harusnya cedera baku. Selanjutnya cuman. Tidak bakunya, yang bakunya cuma. Kita lihat. Iya, betul. Siapa tadi ini? Selfie ya. Lanjut. Zuhur. Seharusnya yang bakunya zuhur. Betul tidak? Mana? Oh, terbalik lagi. Ya. Ini yang baku harusnya. Lanjut. Goa. Siapa yang mengisi goa? Revan. Betul tidak? Ih, sebat Revan ya. Mana? Oh ya ini goa. Berarti nomor 4 goa. Ya. Tidak bakunya goa penulisannya, yang bakunya gua. Lanjut. Gubug sama gubuk. Ya, betul tidak? Ya, ini siapa tadi? Ayu. Ya, sip. Lanjut. Jadwal sama yang bakunya harusnya jadwal. Betul tidak? Nih, siapa nih? Tadi yang isi jadwal Rizky ya. Sip. Satu lagi terakhir. Nasihat harusnya nasihat. Betul tidak? Hah? Terbalik. Ya. Yang benar nasihat penulisannya. Nah, ini perhatikan contoh yang baku. Yang ini tidak baku, yang ini baku. Ya. Setelah kita mengetahui contoh kata baku, bentar. Nah, kita akan menerapkannya kepada teks. Nah, nanti silakan kalian baca teks ini. Nanti di dalam teks ini kira-kira sudah menggunakan kata baku atau tidak. Ya, silakan baca tentang BM Dia dan naskah asli proklamasi. Dari halaman yang pertama, ada tidak yang tidak baku di sini? Kira-kira kata yang tidak baku ada tidak di sini? Silakan dibaca dulu. Sudah dibaca? Halaman kedua. Amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut, apakah kata-katanya termasuk kata baku, atau ada yang belum baku, atau yang tidak baku. Ya, sudah dibaca? Ada tidak? Yang mana? Mana anjuran? Oh ini anjuran Soeharto. Harusnya apa? Hah? Ajuran. Oh harusnya ajuran. Betul tidak? Anjuran sama ajuran yang benar apa? Anjuran. Ya? Anjuran atau ajuran. Ada N-nya ya? Nggak ada N-nya berarti. Kira-kira yang benar yang mana? Hah? Anjuran ya? Ya. Sudah dibaca semua?
Hah? Nah, dari teks ini kita lihat. Setelah kalian baca, ternyata ada yang masih menggunakan kata yang tidak baku. Ya, contohnya yang pertama, kita lihat. BM dia dinyatakan tidak berlaku. Tidak berlaku, tidak baku. Ya. Kira-kira yang bakunya penulisannya harus bagaimana? Hah? Kenapa? B kecil. BM itu nama, ya, nama singkatan dari Baharudin Muhammad. Ini nama lengkapnya Baharudin Muhammad Diah. Tapi ini dinyatakan tidak baku. Kenapa? Dari penulisannya kira-kira yang bakunya harus bagaimana? Hah? Dari tanda baca. Kira-kira yang bakunya apa? Kalau penulisan singkatan yang benar bagaimana? Harus menggunakan tanda apa? Hah? Titik, bagus. Ya. Kalau singkatan nama harus menggunakan tanda titik. Jadi yang benar harus B titik M titik baru dia. Karena ini adalah nama singkatan. Ya, Baharudin Muhammad Diah. Terus selain itu dari teks yang tadi ada yang tidak baku. Nah, bangsa Indonesia. Kira-kira yang bakunya harus bagaimana penulisannya? Ini huruf B-nya besar, I-nya besar. Kira-kira yang benar harus bagaimana? Ada yang masih ingat kalau penulisan huruf besar harus apa saja? Diberikan kepada apa saja yang hurufnya besar? Kira-kira dari bangsa Indonesia penulisan yang bakunya harus bagaimana? Hah? Betul tidak? Bangsa B-nya besar. Penulisan bangsa B-nya besar, betul tidak? Hah? Betul tidak? Indonesia dulu. Indonesia I-nya besar, betul tidak? Hah? Betul, karena nama negara. Kalau nama negara huruf awalnya harus huruf besar. Ya. Indonesia, Thailand, Singapura itu depannya harus besar nama negara. Ini bangsanya kira-kira B-nya besar atau kecil? Hah? Kenapa? Besar. Tapi ini dikatakan tidak baku karena hurufnya besar. Jadi yang benar kecil harusnya ya. Untuk penulisan bangsa itu B-nya harus kecil. Bangsa Indonesia. Selanjutnya di teks yang tadi masih ada kata yang tidak baku. Nah, Selasa pagi, 19 Mei 1992. Ini dikatakan tidak baku. Kira-kira yang bakunya bagaimana? Hah? Pernah menulis tempat tanggal lahir tidak? Nah, bagaimana kalau menulis tempat tanggal lahir? Misalkan Cirebon, koma, ya, pakai koma tidak? Cirebon, koma, kalau tanggal lahir, tempat tanggal lahir. Misalkan tempat tanggal lahirnya berapa? 21 April misalkan. 1992 misalkan. Ini baku. Ya. Cirebon, koma. Cirebon nama apa? Kota atau nama tempat. Ya. Kalau Selasa pagi nama tempat tidak? Bukan itu, maaf Pak. Hari. Ya, jadi harus pakai koma tidak? Iya, harusnya tidak karena bukan nama tempat. Ya, kalau nama tempat baru pakai koma. Jadi yang bakunya tidak pakai koma. Jadi Selasa pagi 19 Mei 1992. Lanjut. Nih, menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Tadi ada kata itu ya. Di garis miring, melalui, ini tidak baku. Menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Kira-kira yang benar apa?
Rancu tidak kalimatnya, menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Yang benar kira-kira apa? Menyerahkannya apa? Kira-kira. Ini melalui dinyatakan tidak baku. Yang bakunya kira-kira apa? Hah? Ada yang bisa? Menyerahkannya, Bapak menyerahkan spidol Sipa. Berarti kata sambungnya apa? Bapak menyerahkan spidol titik-titik Sipa. Hah? Apa? Ke atau lebih tepatnya apa? Kepada. Ya. Ini harusnya menyerahkannya kepada. Ya, itu baku. Selanjutnya ada lagi, satu lagi yang dinyatakan tidak baku. Disimpan oleh Arsip Nasional. Harusnya apa? Arsip Nasional, nama orang atau tempat? Tempat. Kalau oleh mah harusnya orang, disimpan oleh Iksan. Berarti benar ya. Ini mah tempat, berarti kata sambungnya harusnya apa? Ya, Ihsan betul. Jadi disimpan di Arsip Nasional ya. Jadi yang bakunya disimpan di Arsip Nasional. Ya, itu tentang kata baku. Nah, setelah kalian mengetahui tadi contoh tentang kata baku, kalian dapat menentukan ciri-ciri kata baku kira-kira apa? Kalau kata baku dipengaruhi daerah tidak? Bahasa daerah tidak? Kata daerah tidak? Tidak. Jadi ciri yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Terus, kalau kata baku dipengaruhi oleh bahasa asing tidak? Dipengaruhi tidak sama bahasa asing? Bahasa Indonesia kita yang baku. Hah? Dipengaruhi tidak? Tadi sama bahasa daerah tidak. Ya, tidak dipengaruhi. Kalau sama bahasa asing dipengaruhi tidak? Hah? Dipengaruhi? Hah? Tidak, ya. Sama, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Kemudian yang ketiga, digunakan sesuai dengan konteks kalimatnya. Dan tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Ya, jadi harus jelas tidak rancu. Dan tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme itu kata-kata yang berlebihan. Lihat, misalnya agar supaya. Itu kata-katanya berlebihan. Agar dan supaya. Jadi kalau mau pilih salah satu, kalau agar. Ya, agar bagus hasilnya, supaya bagus hasilnya. Jadi jangan pakai dua kata secara bersamaan. Ya, itu berlebihan namanya pleonasme. Ya, jadi tidak mengandung arti yang berlebihan. Itu tentang ciri kata baku. Selanjutnya kalian perhatikan gambar ini. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Ya, merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera, karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Jadi, arti merdeka itu apa? Bebas, ya, mendapatkan kebebasan. Nah, silakan amati gambar berikut. Ini gambar apa? Hah? Apa ini? Apa? Petani. Ya. Sedang apa petani? Menikmati hasil ya panennya. Kemudian ini gambar apa? Siswa atau murid. Ya. Mereka sedang apa? Hah? Sedang apa? Belajar. Ya. Nah, gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh apa?
kebebasan dalam melakukan pekerjaan atau memperoleh pendidikan. Berarti yang di pertanian, yang berdagang berarti mendapatkan kebebasan dalam dagangnya atau pekerjaannya. Yang sekolah berarti mendapatkan apa? Kebebasan dalam apa? Memperoleh pendidikan. Ya. Kita lanjutkan setelah mengamati gambar tersebut. Kira-kira jawabannya apa dari pertanyaan ini? Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Tadi sudah dibahas di atas. Apa? Ya, menikmati panen atau pedagangnya mendapatkan apa? Kebebasan apa tadi? Dalam berjualannya. Ya. Kita kira-kira apa jawabannya? Ya, dengan adanya kemerdekaan para pedagang atau petani memperoleh kebebasan tadi dalam melakukan pekerjaannya, baik berdagang, bertani, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera kira-kira? Yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera. Apakah rakyat harus berdiam saja? Agar sejahtera? Apakah rakyat hanya menuntut haknya saja? Ya. Kalau tidak menuntut haknya harus apa? Selain hak apa tadi? Selain hak kita harus melaksanakan apa? Hak dan kewajiban. Berarti harus melaksanakan kewajibannya, ya. Jangan hanya ingin menerima haknya, tapi kita harus selalu melaksanakan kewajiban kita, ya. Jadi jawabannya, agar sejahtera kita wajib melaksanakan kewajiban kita agar tujuan kita tercapai. Ya, kewajiban kita rakyat kalau bertani berarti kewajibannya pekerjaannya bertani. Kalau berjualan, berdagang, ya melaksanakan. Nah, sekarang lanjut ke diskusi kelompok. Ya, nanti silakan kalian gabung yang sudah tadi ditunjuk tugasnya. Silakan diskusi. Untuk tugas yang pertama, Bapak sudah siapkan ini, tinggal ditempelkan saja. Untuk menentukan, perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Tugasnya ada 2 tugas, ya. Tugas yang pertama, kalian tadi sudah membaca teks tentang BM-Diah, ya. Kemudian tugas yang pertama yaitu menentukan peta pikiran dengan menggunakan kata baku tadi, ya, dengan kata tanya yang sudah disiapkan itu. Itu tugas yang pertama, menentukan informasi penting dari teks yang tadi. Yang kedua, menjawab pertanyaan. Ya, di halaman kedua ada menjawab pertanyaan. Mengamati gambar yang tadi, yang petani dan pelajar, atau tentang pelajarnya nanti menjawab pertanyaan. Nah, untuk yang diskusi yang pertama, Bapak sudah siapkan ini, kalian tinggal menempelkan. Ya, tempelkan kira-kira yang termasuk ke kata tanya apa, yang mana, yang termasuk ke kata mengapa, yang mana, itu. Nih, untuk diskusi yang pertama, tinggal tempel. Ininya gantian, silakan. Kelompok 1 dulu. Lemnya karena ada 1. Silakan, nanti ditunggu. Ada itu di belakang, di bawahnya jangan. Nah, silakan, sok diskusi. Yang kata apa kira-kira yang mana, yang mengapa yang mana. Yang lainnya menunggu lemnya nanti giliran. Kelompok 1 dulu. Diisi saja dulu itunya. Di atasnya ada namanya ditulis, berarti namanya ada 3 orang ditulis. Terus kelompoknya sesuai tadi, kelompok 1, 2, 3.
Identitasnya diisi dulu, silakan di atas. Namanya nama 4 orang. Nama 4 orang siapa ditulis, pakai koma saja, Ihsan, koma misalkan. Nanti kelompoknya sesuai tadi, kelompok 1, 2, 3. So. Nih, kelompok 2. Tinggal kalian. Kalau sudah lanjut ke yang kedua, kegiatan yang kedua, dijawab pertanyaannya. Yang nunggu lem boleh mengerjakan yang kedua dulu. Boleh menjawab pertanyaan. Lah. Enak. Kena mulut. Oh, jangan kena mulut. Udah? Kalau sudah, mana lemnya sudah? Awas, ikan di sini. Nih, kelompok 3. Gak usah banyak-banyak lemnya, gak apa-apa sedikit, yang penting lem. Silakan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dijawab, ditulis, langsung ditulis itu mah. Ayo. Kira-kira apa jawabannya? Hah? Pertanyaannya salah tuh yang kedua, ya harusnya yang ini. Diganti saja pertanyaannya, sok diganti. Ini. Tulis, pertanyaannya ganti sama yang ini. Tulis, sok ganti, tulis, cepet. Ayo, kelompok 2. Dicoret aja itunya, diganti pertanyaannya. Kalau sudah ditulis, silakan jawab. Kebalik. Kalau kayak gini nggak apa-apa. Gak apa-apa, yang tengahnya aja. Iya. Kira-kira pengaruh kemerdekaan bagi pelajar. Kalau tadi kan untuk pedagang mendapatkan kebebasan dalam bekerja. Sekarang untuk pelajar mendapatkan kebebasan dalam hal apa? Silakan. Ayo, kelompok 3. Kelompok 3, yuk. Ayo. Sama sih Pak, gantian Pak. Ayo, jangan bercanda. Isi. Sudah? Kelompok 2 sudah? Pakai, Evan pakai. Maskernya jangan di bawah, Evan, Ihsan. Maskernya di atas, jangan di bawah. Udah. Sekarang ya. Ya. Sekarang bacakan hasil diskusinya. Ya. Kelompok 1 siap? Nah, kira-kira perhatikan kelompok yang lainnya, perhatikan. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang kegiatan yang ke-1. Silakan kelompok 1 bacakan. Yang apa? Kira-kira isinya apa?
Hah? NB atau BM? BM apa? Nah, kira-kira kelompok 2 sama kelompok 3 jawabannya sama atau beda? Jawabannya apa? Kurang keras sih, Pak. Jawabannya untuk apa katanya? BM dia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Kelompok 2 dan kelompok 3 sama atau beda? Kelompok 3? Beda apa kelompok 3 jawabannya? Apa? Apa? Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi. Nah, kira-kira yang benar apa? Kita buktikan, ya. Kira-kira kelompok 1 dan 2 atau kelompok 3 yang benar tentang pengisian kata tanya apa? Ada yang benar tidak? Tertukar ya. Nah, terus kelompok 2. Kelompok 2 yang mengapa? Bacakan jawabannya apa? Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang menikmati naskah asli. Kelompok 3 sama? Beda. Jawabannya apa kelompok 3? Peristiwa BM dia yang itu ya? Menyerahkan. Kelompok 1 sama tidak? Apa jawabannya? Seluruh bangsa kita lihat. Jawabannya yang mengapa apa? Harusnya BM dia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Terbalik kelompok 1. Ya. Kelompok 3 untuk yang siapa? Jawabannya apa? BM dia, Soekarno, Sayuti Malik dan Soeharto. Jawabannya kelompok 1 dan kelompok 2 sama tidak? Kita lihat. Ya, BM dia, Soekarno, Sayuti Malik dan Soeharto. Untuk yang di mana? Oh, yang bagaimana dulu? Jawabannya apa? Peristiwa sudah masuk ke apa harusnya? Kira-kira yang benar apa? Yang bagaimana harusnya apa? Kelompok 3 apa? Yang bagaimana jawabannya? Itu sudah masuk ke mengapa harusnya ya? Kelompok 2 apa jawabannya? Yang bagaimana? Peristiwa udah masuk. Jadi jawabannya yang benar seluruh bangsa Indonesia. Ya, seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi. Kapan? Kira-kira jawabannya apa kapan? Kelompok 1. 19 Mei, kelompok 2, kelompok 3 sama tidak? 19 Mei 1992. Kita lihat jawabannya. Ya, 19 Mei 1992. Di mana? Jawabannya apa kelompok 2? Jakarta sama tidak? Sama. Jadi di mana? Di Jakarta. Ya. Dilanjut ke kegiatan yang kedua. Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Kelompok 1. Jawabannya apa? Ya, mendapatkan beasiswa untuk menuntut ilmu dan pendidikan. Kelompok 2, kelompok 3 sama tidak? Sama. Kita lihat jawabannya. Ya, dengan adanya kemerdekaan, para pelajar memiliki kebebasan untuk menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tuliskan 3 kegiatan yang dapat kamu lakukan agar kamu berhasil sebagai pelajar. Kelompok 2. Yang pertama apa? Sebutkan. 3 kegiatan yang tadi. Kegiatan yang pertama apa? Ya, sebutkan. Yang satu dulu sebutkan. Ini yang nomor 2. Ya, selalu belajar dengan tekun. Yang lain sama? Kelompok 1, kelompok 3 sama tidak selalu belajar dengan tekun? Ya, yang kedua kelompok 3 bacakan.
Berusaha sekuat tenaga meraih cita-cita. Kelompok 1, kelompok 2 sama? Sama. Yang ketiga kelompok 1 bacakan. Ya, berpikiran terbuka dan mau berubah. Kelompok 3 sama? Ya, jadi jawabannya yang pertama selalu belajar dengan tekun dan berdoa. Yang kedua berusaha sekuat tenaga meraih cita-cita. Dan yang ketiga berpikiran terbuka dan mau berubah. Ya. Nah, kita balik lagi ke gambar yang pertama yang tadi, perhatikan. Gambar yang tadi. Jadi kita sudah mengetahui makna kemerdekaan itu apa tadi? Kebebasan. Kalau sebagai pelajar berarti bebas apa? Meraih pendidikan. Ya, berarti untuk pertanyaan yang pertama, permasalahan yang tadi, yang pertanyaan pertama ini, yang kelima anak ini sudah mendapatkan makna kemerdekaan belum? Belum. Ya, kenapa? Karena perhatikan, dari sebagian besar kasus di negara kita, anak-anak yang usia sekolah tidak bisa sekolah itu kebanyakan dari faktor keluarga atau orang tua yang kekurangan ekonomi dan tidak mengerti dengan pendidikan. Ya, sadar tidak sadar pendidikan itu sangat penting, terutama untuk menaikkan atau mengubah taraf hidup masyarakat. Ya, ini misalkan anaknya ingin sekolah tapi orang tuanya pekerjaannya hanya sebagai pemulung, buat makan saja susah. Jadi kata orang tuanya, ya sudah bantu saja ayah dan ibu untuk mencari uang, ya, dengan cara mencari apa itu? Barang bekas. Ya. Terus pertanyaan yang kedua tadi, kira-kira apa tadi pertanyaan yang kedua? Kalau mereka tidak sekolah, apa yang akan mereka? Ya, apa tadi pertanyaannya? Apa yang akan terjadi kalau mereka tidak sekolah? Tidak punya pendidikan. Berarti kalau tidak punya pendidikan bagaimana? Apakah taraf hidupnya akan meningkat? Hah? Tidak. Ya, pasti yang tidak sekolah akan begini terus sampai selamanya. Ya, karena tidak punya pendidikan. Ya, jadi taraf hidupnya pun akan tetap seperti ini. Ya. Nah, jadi tadi sudah kita berdiskusi. Jadi kesimpulannya, hasil diskusi kita ini apa tadi? Tentang apa? Yang pertama tentang mencari informasi penting dari sebuah teks, ya, dengan menggunakan kata baku. Terus yang kedua apa tadi? Makna apa? Bagi siapa? Ya tadi yang hasil diskusi, bagi siapa makna kemerdekaannya? Bagi pelajar. Ya, tadi kalian sudah berdiskusi tentang makna kebebasan bagi seorang pelajar. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, tadi kita sudah belajar tentang kata baku, ya. Apa kira-kira kata baku? Tadi kita sudah mengetahui contohnya. Artinya, maksudnya. Arti dari kata baku apa? Kata yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Ya, betul. Jadi kata baku itu kata yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Atau kita perhatikan kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Intinya kata baku merupakan sebuah kata yang sesuai dengan EYD atau singkatan dari ejaan yang disempurnakan. Ya. Kemudian yang kedua, tadi apa? Tentang makna kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaannya. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah
wawasan. Nah, kira-kira manfaat kita mempelajari kata baku apa? Manfaatnya? Hah? Kata baku digunakan pada saat apa? Kalau kita ngobrol dengan teman pakai kata baku tidak? Tidak, berarti dipakai untuk apa kata baku? Hah? Teks-teks penting bisa. Terus apa lagi? Kalau kita bicara di depan umum sedang berpidato pakai kata apa? Baku, ya bisa digunakan dengan kata baku. Ya. Terus makna kemerdekaan tadi manfaatnya, jadi kita bisa mengetahui apa itu makna kemerdekaan bagi pelajar ya. Nah, sekarang balik lagi ke meja masing-masing, silakan. Kita akan mengerjakan soal evaluasi. Waktunya 5 menit, silakan diisi. Simpan baik. Silakan isi. Nama ada di paling akhir nama mah. Namanya ada di paling bawah. Disimpan aja, enggak apa-apa. Bawa aja. Silakan 5 menit. Waktunya 5 menit. Ya.
1 menit lagi. Nama, jangan lupa namanya diisi ya. Hah? Boleh lengkap. Ya lengkap. Silakan kalau sudah kumpulkan. Sudah. Siapa sudah? Mana? Yang sudah mana? Alhamdulillah kalian tadi sudah belajar dengan baik, sudah berdiskusi dengan baik, ya. Kemudian di rumah nanti cari kata baku dan tidak baku dari benda atau sesuatu yang ada di rumah, ya. Tulis di buku, ya nanti ditulisnya nanti di rumah. Diingat-ingat saja tugasnya, cari kata baku dan tidak baku dari benda atau sesuatu yang ada di rumah atau di sekitar rumah. Ya, mengerti? Ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, yaitu tentang manfaat persatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pola lantai tari. Ya. Untuk pembelajaran sekarang, alhamdulillah sudah selesai. Kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.